Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir kami BPS Kabupaten Bandung untuk menyampaikan berita resmi statistik indeks harga konsumen Juli dan tingkat penghunian kamar untuk Juni 2026. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami sampaikan inflasi Kabupaten Bandung untuk perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Bandung bulan Juli tahun 2026. Kami sampaikan bahwa inflasi Kabupaten Bandung Juli 2026 pada bulan ini mengalami deflasi sebesar 0,10%. Ya, ini kalau kita lihat mantumannya kita mengalami deflasi. Tapi secara tahun berjalan kita masih mengalami inflasi 1,68%. Sedangkan kumulatif tahunannya inflasi Kabupaten Bandung adalah sebesar 2,55%. Apa saja komoditas yang mempengaruhi deflasi pada bulan Juli tahun 2026? Yang pertama adalah jeruk, ya. Penurunan harga jeruk pada Juli 2026 dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari sentra-sentra produksi jeruk dan dari dalam maupun di luar Jawa Barat yang memasuki masa panen. Ya, tersedianya stok di pasar tradisional dan modern menjadi lebih melimpah dibandingkan bulan sebelumnya. Yang berikutnya adalah telur ayam ras. Telur ayam ras juga mengalami deflasi. Ya, harga telur ayam ras pada bulan Juli 2026 mengalami penurunan harga. Hal ini didorong oleh meningkatnya pasokan dari sentra peternakan ayam petelur di Jawa Barat. Sehingga telur di pasar menjadi lebih melimpah. Yang berikutnya adalah cabai rawit juga mengalami deflasi, ya adanya penurunan harga cabai rawit pada bulan Juli tahun 2026 dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi, baik petani lokal maupun wilayah lainnya, termasuk hasil panen yang memasuki puncaknya pada beberapa wilayah. Ya, dapat kita simpulkan saat ini kita mengalami sudah masuk musim panas, sudah jarang hujan, ya sehingga produksi cabai bisa lebih maksimal daripada musim-musim sebelumnya. Sedangkan komoditas-komoditas yang mengalami inflasi pada bulan Juli tahun 2026, di sini ada bensin, ya. Bensin ini adanya kenaikan harga pada bulan Juli. Jadi kalau kita lihat saat ini bensin Pertamax sudah mengalami penurunan, tapi di bulan Juli, kata kita di bulan Juli, ini masih dipengaruhi oleh penyesuaian harga yang Pertamax-nya. Ya, di sini perubahan biaya distribusi, ada dinamika harga energi dunia, dan lain sebagainya. Ini yang mengaruhi harga kenaikan bahan bakar. Yang berikutnya bawang putih, ya kenaikan harga bawang putih bulan Juli 2026 dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan bawang putih impor di tingkat distributor. Sementara permintaan masyarakat tetap tinggi, selain itu adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ikut mempengaruhi kenaikan harga di tingkat grosir maupun eceran. Berikutnya ada komoditas jengkol, ya. Kenaikan harga jengkol pada bulan Juli 2026 dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat belum memasuki puncak musim panen. Ya, jengkol ini eh, mungkin termasuk makanan favorit di wilayah ya, Kabupaten Bandung, ya, terutama. Nah, ini sehingga mengalami inflasi di bulan Juli. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat komoditas-komoditas yang eh, memberikan andil pada deflasi kita bulan ini. Ya, kalau kita lihat dari mantuman kita yang minus 0,10%, ya. Deflasi ini dipengaruhi yang pertama sekali adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ya, deflasinya 0,64% dan ini cukup besar memberikan andil sebesar 0,25%. Berikutnya
kita bisa lihat di sana eh, ternyata tidak ada, oh ada perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini juga mengalami deflasi 0,16% dengan nil 0,01. Sedangkan yang komoditas-komoditas pada kelompok lainnya tetap mengalami inflasi. Berikutnya kalau kita lihat perkembangan inflasi tahun berjalan atau kita sering sebut dengan year to date, ya. Dari sini kita melihat inflasi, ya kita masih inflasi sebesar 1,68%. Inflasi tertinggi ya ini berada pada komoditas pada kelompok transportasi, ya dia mengalami inflasi sebesar 4,18. Sedangkan andilnya mencapai 0,36. Ya di sini pengaruhnya cukup tinggi. Walaupun kalau secara andil masih lebih tinggi pada kelompok makanan ya, minuman dan tembakau dengan inflasi 1,06 dia memberikan andil 0,41. Berikutnya ada yang inflasinya cukup tinggi juga ya penyedia makanan, minuman dan restoran inflasinya 2,35, andilnya cukup besar yaitu 0,23. Selanjutnya kita bisa melihat inflasi year-over-year-nya. Secara kumulatif, inflasi kita masih sesuai dengan target kita, masih dalam eh, target kita yaitu sebesar 2,55%. Ya, Y on Y ini lebih dipengaruhi oleh inflasi eh, yang tertingginya adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, walaupun secara andil hanya 0,41%. Sedangkan untuk andil tertingginya masih pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ya dengan inflasi yang hanya 2,51%, tapi memberikan andil sebesar 0,96%. Bapak Ibu sekalian, kita bisa juga melihat perbandingan inflasi kita terhadap inflasi nasional dengan inflasi provinsi dan perbandingan inflasi antar kabupaten se-Jawa Barat pada bulan Juli tahun 2026. Untuk eh, Provinsi Jawa Barat ini juga mengalami deflasi ya secara mantuman sebesar 0,05%. Secara nasional juga mengalami deflasi sebesar 0,14%. Jadi kalau kita bandingkan kita masih berada di tengah ya. Kita lebih rendah dari pasda nasional tapi lebih tinggi deflasinya dibandingkan dengan Provinsi Jawa Baratnya. Secara mantuman, eh, deflasi yang paling dalam ini adalah dialami oleh Kota Bogor dengan deflasi sebesar 0,25%. Ya, sedangkan untuk yang tertingginya itu Kota Depok ini mengalami inflasi sebesar 0,13. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, di sini di Jawa Barat ada dua kabupaten kota yang mengalami inflasi, yaitu Kota Depok dan Kabupaten Subang, sedangkan yang lainnya mengalami deflasi. Setelah year to date, hampir seluruh kabupaten kota inflasi ini masih mengalami inflasi. Ya, kita bisa lihat yang tertinggi adalah Kota Depok dengan inflasi 1,98% dan yang terendah adalah Kota Tasik dengan inflasi 1,22%. Ya, kita masih pada kondisi eh, berada di tengah ya sebesar 1,68%. Sedangkan secara year over year atau kumulatif tahunannya, inflasi tertinggi juga dialami oleh Kota Depok dengan inflasi sebesar 2,85, maaf, eh, Kota Bekasi dengan inflasi sebesar 2,87%. Ya, berikutnya baru Kota Depok sebesar 2,85%. Ya, sedangkan eh, inflasi terendah itu pada Kota Cirebon sebesar 2,28%. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat pada bulan Juli tahun 2026
Ya, di sini kita bisa melihat komoditas-komoditas apa saja yang memberikan andil deflasi dan memberikan andil inflasi. Ya, kita bisa lihat yang pertama yang memberikan andil deflasi. Ya, artinya walaupun tertulis angkanya biasa ya, tapi kita membaca sebagai angka yang minus ya deflasi. Di sini untuk jeruk mengalami deflasi sebesar 12,53%, ya, dan memberikan andil 0,09. Telur ayam juga mengalami deflasi sebesar 5,45 dan memberikan andil 0,08. Cabai rawit ya mengalami deflasi juga sebesar 14,21 dan andilnya 0,07. Ya, cabai rawit sudah tidak begitu pedas lagi ya dengan deflasi saat ini. Bawang merah juga mengalami deflasi sebesar 9,79 ya, dengan andil 0,06 dan cabai merah juga mengalami deflasi sebesar 15,13 dengan andil 0,04 ya dengan eh, deflasi atau turunnya harga pada beberapa komoditas komoditas penunjang bumbu-bumbuan seperti ini seharusnya untuk kelompok makanan jadi pun akan ikut mengalami penurunan. Yang berikutnya yang menahan laju deflasi kita yang masih inflasi yaitu adalah bensin ya. Dia mengalami pada bulan Juli kemarin ya kita mengalami kenaikan harga atau inflasi sebesar 1,80% dan memberikan andil 0,09. Bawang putih ya karena lebih eh, banyak impor bawang putihnya maka dia juga mengalami inflasi sebesar 7,18 dan andilnya 0,03. Jengkol cukup tinggi inflasinya sebesar 24,68 walaupun andilnya tetap masih 0,03. Kue basah juga mengalami inflasi sebesar 6,20 dengan andil 0,03 dan tomat mengalami inflasi sebesar 10%, 10,07 dengan andil 0,03. Berikutnya kita lihat secara tahun berjalan. Ya, di sini inflasi, ya inflasi yang lebih mempengaruhi inflasi secara tahun berjalan yang pertama adalah bensin ya dengan kenaikan harga Pertamax dan solar ya biosolarnya ini eh, mengalami inflasi sebesar 5,74% dan dengan andil 0,28 ya sangat tinggi ya. Berikutnya minyak goreng mengalami inflasi sebesar 12,19 dan andilnya 0,22%. Emas perhiasan masih mengalami inflasi sampai dengan bulan Juli ya sebesar 6,99% dan andilnya 0,1%. Jengkol, waduh, jengkol kenaikannya cukup tinggi inflasinya di atas 100 ya, di sini 114,15% ya. Ini andilnya hanya 0,08 ya untuk bahan makanan musiman. Biasanya memang ketika terjadi inflasi cukup tinggi inflasinya dan ketika mengalami deflasi juga cukup dalam inflasi deflasinya. Berikutnya daging sapi. Daging sapi mengalami kenaikan atau mengalami inflasi sebesar 11,62% dengan andil 0,08. Berikutnya ada yang menahan laju inflasi. Ya, artinya untuk menahan laju inflasi, komoditas-komoditas tersebut mengalami deflasi. Di sini secara angka tahun berjalan ya, telur ayam ras mengalami deflasi sebesar 18,35% dengan andil 0,32%. Daging ayam ras juga mengalami deflasi ya sebesar 9,57% dan andilnya 0,24%. Berikutnya ada cabai rawit juga mengalami deflasi sebesar 17,02 dengan andil 0,09. Bawang merah deflasi sebesar 6,29 dengan andil 0,04 dan wortel dengan deflasinya sebesar 18,2 dengan andil 0,03. Berikutnya adalah inflasi atau deflasi kita secara tahunan, ya komoditas-komoditas apa saja yang mempengaruhi inflasi
secara tahunan ya. Jadi bulan Juli 2025 dibandingkan sampai dengan bulan Juli tahun 2026. Di sini bisa kita lihat ya komoditas yang mengalami inflasi. Yang pertama sih bensin ya. Di sini sama ya kenaikan harga Pertamax dengan inflasi sebesar 6,17% dan andilnya 0,3, sangat tinggi. Emas perhiasan juga mengalami inflasi sebesar 24,69, ya, memberikan andil 0,3. Minyak goreng memberikan inflasi sebesar 16,31 dengan andil 0,28. Daging sapi eh, dengan inflasi sebesar 13,13 dan andilnya 0,09, dan daging ayam ras inflasinya 3,71 dan andilnya 0,08. Demikian juga ada komoditas-komoditas yang mengalami deflasi yang dapat menahan laju inflasi kita. Yang pertama adalah telur ayam ras. Ini deflasi 14,21 dengan andil deflasinya 0,24. Berikutnya ada tomat ya. Ini deflasinya sebesar 19,26 dan memberikan andil deflasi 0,08. Bawang merah memberikan deflasi sebesar 8,56 dan memberikan andil 0,05. Ikan mas ini juga deflasi 4,27 dan memberikan andil 0,03. Demikian juga ada santan jadi ya. Ini deflasi 13,81 dan memberikan andil 0,02. Demikian Bapak Ibu untuk rilis inflasinya. Berikut kita melihat rilis untuk perkembangan wisatawan Nusantara dan tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Bandung untuk bulan Juni tahun 2026. Ya, untuk rilis perkembangan wisata Nusantara dan penghunian kamar hotel ini ada lag 1 bulan dalam penyampaian rilisnya, ya dari pengumpulan data sampai dengan pengolahan datanya. Yang pertama sekali ya kita melihat dari MPD ya, Mobile Positioning Data. Ya, ini untuk melihat posisi eh, pergerakan manusia. Ya, di sini kita lakukan menjadi data wisatawan Nusantara. Ya, kita jadi menggunakan wisatawan Nusantara berbasis Mobile Positioning Data atau MPD dan survei digital wisatawan Nusantara di 2026. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa survei digital dilakukan di seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan cara mengirimkan tautan kuesioner yang disiapkan di web survei. Ini melalui SMS ya, Bapak Ibu sekalian. Mangga silakan ketika ada tautan atau ada pengiriman kuesioner dari BPS ke eh, handphone Bapak Ibu segera agar bisa ditanggapi atau diisi secara mandiri. Bapak Ibu sekalian, jumlah perjalanan dengan tujuan Kabupaten Bandung bulan Juni 2026 sebanyak 1.185.203 perjalanan. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di bulan Mei 2026 mengalami penurunan 3,6%. Ya, karena pada bulan Mei 2026 jumlah perjalanannya sebesar 1.229.505 perjalanan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada bulan Juni tahun 2025, kita mengalami penurunan lebih tinggi lagi, ya lebih rendah lagi penurunannya sebesar 7,81%. Dibandingkan dengan bulan Juni 2025 dengan jumlah perjalanan sebanyak 1.285.625 perjalanan. Ini adalah perjalanan yang menuju Kabupaten Bandung, berarti perjalanan masyarakat di sekitar Bandung maupun di luar Kabupaten Bandung yang masuk ke Kabupaten Bandung.
Sementara itu ada juga perjalanan masyarakat Kabupaten Bandung yang melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Bandung. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah perjalanan pada bulan Juni tahun 2026, ya, masyarakat Bandung yang melakukan perjalanan pada bulan Juni 2026 sebanyak 1.500.382 perjalanan. Di sini kita juga mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan lalu, ya, pada bulan Mei 2026 sebanyak 1.580.711 perjalanan, ya, artinya mengalami penurunan sebesar 5,08%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, berarti kita lihat di bulan Juni tahun 2025, di sini ada 1.552.059 perjalanan, ya, artinya juga mengalami penurunan dibandingkan dengan periode bulan ini dengan penurunan sebesar 3,32%. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa wisatawan Nusantara yang berbasis mobile positioning data ini adalah masyarakat yang melakukan perjalanan tapi tidak melakukan secara rutin. Ya, misalnya dari Kabupaten Bandung, Soreang setiap hari berangkat ke Kota Bandung, maka kita tidak sebut sebagai perjalanan wisatawan. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tingkat penghunian kamar hotel di bulan Juni tahun 2026. Ya, ini terjadi peningkatan sebesar 22,02%, ya. Di sini kita bisa lihat pada bulan Juni naik terhadap bulan Mei di tahun 2026, ya, mengalami kenaikan tingkat penghunian kamarnya. Sedangkan kalau kita lihat secara tahunan ini mengalami penurunan pada bulan Juni 2026 terhadap bulan Juni tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 12,88%. Rata-rata lama menginap tamu baik asing maupun domestik yang di Kabupaten Bandung, ya, pada bulan Mei tahun 2026 tercatat selama 1,2 hari. Ini bisa kita lihat secara gabungan, kita bisa lihat eh, lama tamu menginap sebesar 1,2 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini ada terjadi peningkatan sedikit. eh, Pada bulan sebelumnya adalah sebesar 1,13, tapi mengalami penurunan lama menginap dibandingkan dengan bulan Juni tahun sebelumnya yang sebesar 1,44 hari. Demikian Bapak Ibu sekalian, eh, paparan yang saya sampaikan terkait rilis eh, indikator-indikator di Badan Pusat Statistik, ya. Bahan tayangan dan naskah dapat diunduh melalui tautan bandungcup.bps.go.id. Silakan kunjungi website kami untuk memperoleh data-data terkini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menjawab pertanyaan yang sebenar-benarnya.